Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala habibina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anakku sekalian kelas 10 yang dirahmati Allah, kelas 10 semua, kelas 10 ya, A, B dan lain sebagainya. Pembelajaran online kali ini kita akan membahas bab 1 kelas 10 ya, yang akan kita bahas yaitu kaitannya dengan Al-Quran, bagaimana kita mengenal Al-Quran lebih dekat, nama-nama dan lain sebagainya yang ada di dalam Al-Quran ya. Tujuan pembelajaran perlu kita ketahui dahulu sebelum melangkah lebih jauh, yaitu nanti kita akan mengetahui bagaimana pengertian definisi Al-Quran menurut para ulama ya. Menurut para ulama terdahulu, karena zaman dahulu sudah banyak sekali ulama-ulama yang membahas definisi kaitannya bagaimana Al-Quran itu bisa dijelaskan dengan agar bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat ketika waktu itu. Maka nanti akan banyak ulama yang memberi penjelasan sedikit berbeda walaupun pada intinya sama. Maka nanti akan kita pelajari semuanya. Kemudian yang kedua, menjelaskan nama-nama Al-Quran, karena sebenarnya Al-Quran itu namanya ada banyak dan disebutkan sendiri di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Pertama, definisi Al-Quran itu dibagi menjadi dua ya, etimologi dan terminologi. Yang belum tahu etimologi dan terminologi silahkan buka KBBI sendiri biar bisa lebih paham, bisa lebih masuk lagi ilmunya ya, bagaimana perbedaan etimologi dan terminologi. Secara garis besar itu ya bahasa dan istilah ya. Nah, lebih lengkapnya silakan kalian buka sendiri pelajaran bahasa Indonesia. Pertama, secara bahasa dulu. Menurut ahli Al-Lihiyani ya, wafatnya 215 Hijriah, Al-Quran adalah bentuk kata benda inti masdar dari kata qara'a yang artinya membaca. Nah, disitu juga disebutkan digunakan juga pada Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Kitabun bukan inna alaina jam'ahu wa qur'ana ya kan, disitu ditulis wa qur'ana, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi qur'ana, membacakan maka ikutilah bacaan itu. Jadi disitu disebutkan justru malah menggunakan kata qara'a dari masdar qara'a, bukan dengan Al-Quran. Itu yang pertama menurut Al-Lihiyani. Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari mempunyai pendapat sendiri. Al-Quran berasal dari kata korona, bentuk musuh dari kata korona yang artinya menggabungkan hal tersebut, karena apa yang tertulis dalam Al-Quran merupakan gabungan dari berbagai huruf sehingga menjadi ayat. Jadi menurut beliau kumpulan, karena di sana dalam Al-Quran itu adalah kumpulan wahyu, maka arti kata Al-Quran itu masdarnya berasal dari korona, artinya menggabungkan sesuatu. Itu secara bahasa menurut Hasan Al-Asy'ari. Lanjut Az-Zujad, wafatnya 331 Hijriah. Kata Al-Quran berasal dari kata sifat al-qur'u yang mengikuti susunan, pola wazannya fu'alanun, artinya kumpulan. Kemudian Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam
Al-Quran menurut istilah Asy-Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, nanti bisa dipelajari sendiri-sendiri. Kemudian secara terminologi ini dari baik, Al-Quran ialah lafaz firman Allah yang diturunkan kepada Nabi untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir yang ditulis dalam mushaf. Mungkin satu kata yang kalian, ada beberapa yang tidak dari MTS bingung dengan istilah mutawatir ya. Mutawatir itu berangsur, jadi Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi Muhammad tidak langsung satu gembel, satu kitab full utuh 30 juz, tidak lagi, akan tetapi berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan sebagainya sampai ayat berapa. Kemudian di hari berikutnya atau di masa berikutnya baru turun ayat-ayat selanjutnya sampai terkumpul 30, itu namanya mutawatir atau berangsur-angsur ya, dan ditulis dalam mushaf. Kemudian penulisan dalam mushaf itu terjadi setelah Nabi wafat malahan ya, jadi tidak pada masa Nabi, malahan ada beberapa sahabat yang menyuruh untuk menjadikan satu buku kitab atau ditulis di dalam mushaf agar lebih mudah lagi untuk dijaga, tidak sekedar diingat. Kemudian yang kedua, menurut Subki Saleh, Al-Quran mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi, yang ditulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Sama juga disampaikan secara mutawatir, ada tambahan bernilai ibadah, karena Al-Quran itu kan beda dengan hadis. Kalau hadis dibaca itu tidak mendapat pahala, tapi kalau Al-Quran kalau membaca nilai ibadah, bisa mendatangkan pahala. Kemudian Muhammad Abduh, kitab Al-Quran adalah bacaan yang tulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaga dengan menghafal, yakni orang-orang Islam ya. Lebih kepada hafalan ya, ini kalau Muhammad Abduh jadi Al-Quran itu orang itu menjaganya dengan menghafal ya, menjaga di dalam dada. Kemudian selanjutnya nama-nama Al-Quran nih. Nama-nama Al-Quran itu sebenarnya banyak sekali ya, banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Asyuti sendiri menyebutkan ada 55 nama, bahkan dari ulama lain ada yang menyebutkan lebih dari 90 nama dan lain sebagainya. Akan tetapi menurut Sufi Saleh, sebagian ulama terlalu berlebihan untuk memberikan nama, karena semuanya itu bisa jadi hanya sifat dan yang menyerupai dengan Al-Quran atau kata ganti dan lain sebagainya. Secara garis besar hanya beberapa nama saja sebenarnya yang disetujui, disepakati oleh beberapa ulama. Nah, dalam buku akan kita bahas di sini beberapa nama yang populer yang sering digunakan ya. Di sini di slide PowerPoint ada banyak juga. Alkitab disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 2, Al-Huda, Petunjuk, Al-Furqan dan lain sebagainya. Kemudian maka Al-Quran, kedudukan Al-Quran itu juga beda-beda. Kitab berita dan kabar, kitabun Nabi wal Akhbar dalam Quran surat 78 ayat 1 sampai 2. Kemudian ada kitab hukum, kitab jihad dan lain sebagainya. Jadi kedudukan Al-Quran itu juga banyak, selain nama-namanya juga banyak ya, itu bisa dipelajari sendiri. Kemudian kita bahas beberapa yang populer. Yang pertama yaitu Al-Quran tercantum di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu berada. Di situ disebutkan menggunakan kata Al-Quran. Kalau Al-Quran paling banyak ya disebutkan di dalam Al-Quran, wa idza quri Al-Quran, disebutkan pakai Al-Quran ya dalam Al-A'raf. Kemudian ada lagi di dalam
Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang terkenal syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di situ juga menggunakan pilihan diksi, pilihan kata Al-Quran ya. Di Al-Quran paling familiar, paling sering disebutkan di dalam kitab Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua, Alkitab. Al-Quran juga sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Al-Quran juga bisa diartikan yang ditulis. Itu salah satunya disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Di situ kata kitab dipakai dzalikal kitabu la raiba fihi. Padahal Alkitab di situ kembali kepada Al-Quran itu sendiri ya. Saya menggunakan kata pilihan kata Alkitab. Ada juga dalam Quran surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan. Kami turunkan Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Itu juga menggunakan istilah Alkitab. Kemudian ada juga yang ketiga Al-Furqan. Artinya apa Al-Furqan itu? Farkun baina, sering menggunakan gandengan kata baina, perbedaan antara. Nanti kan artinya beda, dihafal-hafalkan. Al-Furqan artinya pembeda atas, yaitu kitab suci untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan agar bisa membedakan mana yang benar dan mana yang jelek, mana yang buruk ya. Quran yang menggunakannya ya di Quran surat Al-Furqan yang paling banyak. Al-Furqan ayat 1, tabarakalladzi nazzalal furqan, Masya Allah telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Furqan itu juga kembali kepada kitab itu sendiri. Oke, secara garis besar demikian. Nanti penjabarannya kalau besok kita ketemu di sekolah, kalau ada pertanyaan boleh komentar di bawah atau japri via WA atau langsung di timeline learning ya. Tugasnya hari ini adalah kalian nulis di kertas apa perbedaan, ini kuisnya, apa perbedaan antara definisi Al-Quran secara etimologi dan terminologi. Boleh mengambil dari beberapa pendapat ulama. Yang kedua, apa fungsi Al-Quran bagi kita sebagai manusia, fungsi umumnya saja. Oke, matur suwun, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.